saya Bunga Ronti Munte. Halo, nama saya Dea. Hai, nama saya Dina. Hai teman-teman, nama saya Elvira. Hai, saya Kusniarti. Hai, saya Mira. Hai, saya Nina. Hai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai uang. Siapa sih yang tidak kenal dengan benda satu ini? Tapi, apa kalian sudah benar-benar berkenalan dengan dia? Yuk, kita simak saja bareng-bareng. Pertama-tama kali, alangkah lebih baiknya kita berkenalan langsung dengan apa sih itu uang. Uang, menurut para ahli, yaitu pertama ada Apigo. Nah, Bapak ini mengatakan dalam bukunya yang berjudul The Value of Money, dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan uang adalah alat tukar. Jadi, segala sesuatu yang bisa digunakan sebagai alat tukar akan disebut sebagai uang. Yang kedua, ada dari D.H. Robertson. Nah, Bapak ini mengatakan di dalam bukunya yaitu Money, yang dimaksud dengan uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang. Nah, jadi di sini sudah dibuat lebih spesifik. Jadi dia itu diterima, bisa diterima sebagai alat pembayaran. Dan di sini sudah dikatakan bahwa uang itu adalah alat pembayaran. Yang ketiga, ada dari R.G. Thomas. Nah, R.G. Thomas dalam bukunya Our Modern Banking menjelaskan bahwa uang adalah sesuatu yang tersedia dan diterima umum sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya. Jadi, di sini sudah lebih spesifik lagi dikatakan bahwa uang itu bisa diterima oleh semua orang dan diterima oleh umum dan diakui gitu, dan bisa digunakan untuk sebagai pembelian tidak hanya barang saja, melainkan juga jasa. Selanjutnya, kita akan masuk mengenai pembahasan tentang sejarah uang. Uang sendiri sudah mengalami banyak perubahan, mulai dari sistem barter, penggunaan hasil bumi, ditemukannya koin emas dan perak, hingga terjadinya uang modern. Pada mulanya, masyarakat belum mengenal pertukaran, karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usahanya sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, mencari buah-buahan untuk konsumsi sendiri, dan singkatnya, apa yang diperolehnya itulah yang dia manfaatkan untuk memenuhi kehidupannya. Perkembangan selanjutnya mulai dihadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang dia produksi sendiri ternyata tidaklah cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mampu menukar barang yang ia miliki dengan barang lain yang dia butuhkan. Akibatnya muncullah sistem barter. Nah, disinilah muncul yang kita kenal dengan sistem barter, yaitu sistem pertukaran barang dengan barang. Nah, benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran itu adalah benda-benda yang diterima oleh umum atau kita kenal sebagai generally accepted. Benda-benda yang dipilih bernilai tinggi atau sukar diperoleh, ataupun yang memiliki nilai magis dan mistik. Di sini bahwa mereka memiliki pemahaman bahwa benda-benda mistik itu memiliki nilai-nilai tinggi dan masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap hal-hal magis pula. Dan ataupun benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Kita misalkan garam. Pada penduduk masa Romawi kuno dulu, itu digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Pengaruh orang Romawi tersebutlah masih terlihat sampai sekarang. Orang Inggris menyebut upah sebagai salary yang berasal dari bahasa Latin yaitu salarium, ataupun kita kenal sebagai garam. Barang-barang yang dianggap indah dan bernilai inilah
seperti kerang juga dijadikan alat tukar sebelum manusia menemukan uang logam. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa uang logam ini akan masuk pada masa selanjutnya itu didasari oleh penggunaan hal-hal indah, yaitu pertama kali digunakan kerang. Kemudian muncul apa yang dinamakan dengan uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari oleh umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah pula dipindah-pindah. Nah, logam yang dijadikan alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adanya yaitu ada emas dan perak. Uang logam emas dan perak ini juga disebut sebagai uang penuh atau full-bodied money, yang artinya yaitu nilai intrinsik ataupun nilai bahan. Uang sama dengan nilai nominalnya. Atau kita ketahui juga nilai yang tercantum pada mata uang tersebut itu sama dengan nilai dari bendanya atau logamnya itu sendiri. Pada saat itu, setiap orang berhak menempa uang, melebur, menjual, atau memakainya untuk mempunyai hak dan tidak terbatas dalam menyimpan uang logam. Jadi di sini masyarakat itu memiliki kebebasan dalam memiliki dan membentuk uangnya tersebut karena mereka tidak ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Sejalan dengan perkembangannya kehidupan perekonomian, timbul kesulitan ketika perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam bertambah sementara jumlah logam mulia ataupun emas dan perak ini sangatlah terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan dalam kegiatan transaksi dalam jumlah yang besar sehingga diciptakannya lah uang kertas. Nah, uang kertas inilah kita kenal sebagai uang modern. Mulai-mula uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti pemilikan emas dan perak sebagai alat perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas ataupun perak yang disimpan di pandai emas ataupun perak yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas secara langsung sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan kertas ataupun bukti kertas tersebut sebagai alat tukar. Nah, inilah cikal bakal dari adanya uang kertas yang kita miliki saat ini. Selanjutnya, kita masuk pada materi tentang fungsi uang. Nah, fungsi uang itu memiliki dua jenis fungsi, yaitu fungsi asli dan juga fungsi turunan. Tapi secara umumnya, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Nah, secara rinci, fungsi uang dibedakan lagi menjadi fungsi asli dan turunan seperti yang tadi aku bilang. Di mana yaitu fungsi asli pertama sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Kedua, uang juga berfungsi sebagai satuan hitung atau unit of account. Hal ini dikarenakan uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang ataupun jasa yang diperjualbelikan. Dan ketiga, uang berfungsi sebagai alat menyimpan nilai atau valuta karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Nah, itulah tadi fungsi asli dari uang. Apa sih fungsi turunan dari uang? Fungsi turunan dari uang yang pertama yaitu sebagai alat pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang, yaitu apa? Uang. Dan kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang.
dan uang sebagai alat penimbun kekayaan, di mana sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang ia miliki untuk keperluan konsumsi, melainkan ada sebagian orang yang akan menyisihkan uangnya untuk keperluan di masa mendatang. Selanjutnya, ada uang sebagai alat pemindah kekayaan. Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Dan terakhir, fungsi turunan uang ada uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Apabila nilai uang stabil, orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi inilah, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Jenis-jenis uang. Jenis uang berdasarkan peredarannya. 1. Uang kartal. Uang kartal merupakan alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan untuk transaksi ekonomi. 2. Uang giral. Jenis uang yang satu ini berbentuk simpanan di bank dalam bentuk giro atau deposito. Jenis uang berdasarkan bahan pembuatnya. 1. Uang logam. Hampir seluruh negara di dunia membuat uang logam untuk pecahan kecil. Uang logam akan membantu transaksi jual beli dalam jumlah yang kecil pula. 2. Uang kertas. Sesuai dengan namanya, uang yang satu ini terbuat dari kertas dengan nominal yang lebih besar dari uang logam. Jenis uang berdasarkan nilainya. 1. Uang penuh. Nominal uang ini bisa lebih tinggi dari bahan yang dibuatnya. Misalnya, uang tersebut dibuat dengan biaya 1.000, tapi nominal yang tertulis bisa saja berjumlah 5.000. 3. Uang tukar. Nilai uang bisa dinilai dari barang yang akan didapatkan. Misalnya, uang 5.000 bisa ditukar dengan sebungkus nasi dan sepotong tempe. Teori nilai uang. Teori nilai uang membahas masalah-masalah keuangan yang berkaitan dengan nilai uang. Teori uang terdiri atas dua teori, yaitu teori uang statis dan teori uang dinamis. Teori uang statis terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, teori metalisme. Uang bersifat seperti barang, nilainya tidak dibuat-buat melainkan sama dengan nilai logam yang dijadikan uang itu. 2. Teori konvensi. Teori ini menyatakan bahwa uang dibentuk atas dasar pemufakatan masyarakat untuk mempermudah pertukaran. 3. Teori nominalisme. Uang diterima berdasarkan nilai daya belinya. 4. Teori negara. Asal mula uang karena negara. Apabila negara menetapkan apa yang menjadi alat tukar dan alat bayar, maka timbullah uang. Jadi uang bernilai karena adanya kepastian dari negara berupa undang-undang pembayaran yang disahkan. Selanjutnya, teori uang dinamis. Teori uang dinamis dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, teori kuantitas dari David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. 2. Teori kuantitas dari Irving Fisher. Setelah dikemukakan, David Ricardo disempurnakan lagi oleh Irving Fisher dengan memasukkan unsur kecepatan peredaran uang, barang, dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang. 3. Teori persediaan kas. Teori ini dilihat dari jumlah uang yang tidak dibelikan barang-barang. 4. Teori ongkos produksi. Teori ini menyatakan nilai uang dalam peredaran yang berasal dari logam dan uang itu dapat dipandang sebagai barang. Peranan uang dalam ekonomi. Uang memiliki 3 peran utama dalam menopang perekonomian masyarakat, yaitu 1. Uang sebagai alat tukar, yaitu dengan adanya uang seseorang bisa menukarkan dengan apa saja yang mereka inginkan, yaitu dengan perkembangan zaman sekarang kebutuhan-kebutuhan hidup semakin banyak dan dengan sifat manusia yang tidak pernah merasa cukup dan merasa puas, dengan adanya uang mampu mencukupi dan memuaskan apa saja yang mereka inginkan. 2. Uang sebagai satuan hitung, yaitu dengan uang seseorang bisa menghitung kegunaan, kualitas, dan manfaat suatu barang dan jasa. Karena semakin mahal barang dan jasa, maka kualitas dan mutu barang dan jasa itu pun semakin baik. 3. Uang sebagai alat penyimpan, yaitu dengan adanya uang kita bisa menabung dan